coba aku lihat tanganmu. Kemarin, kamu terkena pukulan sakti siluman buaya. Tapi kamu beruntung. Kamu mendapat penyaluran hawa murni dari tokoh sakti. Siapa namanya tadi? Ki Panut. Jana, baik aja. Sekarang aja. Di awal episode ini, kita menuju markas pada perkemahan sebagai markas pasukan Trunajaya, di mana pada saat itu Gendawar atau Ki Demang Pranantaka mencoba untuk memberikan nawala kepada Pangeran Trunajaya dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perang di antara mereka, sebab sebelumnya rombongan Ki Demang Pranantaka tersebut telah dituduh sebagai sekutu kompeni dan mak lampir oleh prajurit Pangeran Trunajaya. Setelah Sujana menyelesaikan tugasnya, Gendawar pun segera bergerak menuju ke perkemahan sang pangeran. Siapa mereka? Berani sekali masuk ke kandang macan. Kurang ajar. Keluarlah ke sana. Aku tahu tempat persembunyian kalian. Keluarlah, Kiai. Andika pun tidak perlu bersembunyi. Tampaknya Pangeran Trunajaya bukanlah orang sembarangan. Ia bisa mengetahui semua yang bersembunyi di tempat itu, termasuk Kiai Jabat. Hal itu menandakan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh pimpinan pasukan Madura tersebut. Sang pangeran pun kemudian mempertanyakan tujuan Kiai Jabat mencari dirinya. Sang kiai pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin menyampaikan nawala dari para kiai sepuh dan juga dari Temunggung Martoloyo. Tetap di tempat. Lemparkan nawalamu. Kalian harus bertanggung jawab karena menyusup ke tendaku. Tampaknya Pangeran Trunajaya masih tidak terima karena para tamunya itu masuk dengan cara yang tidak disukainya. Padahal Ki Demang Pranantaka memiliki alasan yang jelas mengapa dirinya sampai melakukan hal tersebut. Sepertinya tengah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Melihat pertarungan tersebut, Sujana pun kemudian meminta izin kepada Kiai Jabat agar memberinya kesempatan membantu majikannya. Namun sang kiai menyuruhnya untuk bersabar, sebab Ki Demang adalah orang sakti, lagi pula ia tidak memerlukan bantuan. Endang Larasati yang juga meminta untuk membantu pun juga dicegah oleh Kiai Jabat dengan alasan yang sama dengan Sujana, bahwa Ki Demang sama sekali belum perlu bantuan. Biarkan saja, Nyai. Tahan!
Kenapa dibiarkan? Mereka tidak bersalah, Gusti. Mereka itu sekongkol dengan kompeni dan Mak Lampir. Mak Lampir dan kompeni telah membuat tipu daya agar kita saling membenci dan saling bermusuhan. Isi Nawala itu akan meyakinkan Gusti Pangeran terhadap kebenaran kata-kataku. Cukup beruntung juga kelompok Ki Demang Pranantaka yang bisa lolos dari kepungan pasukan Trunojoyo karena munculnya pengemis tangan seribu dan juga Nyi Parwati. Gendor pun kemudian mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ki Jabat pun mengatakan bahwa mereka harusnya pulang sebab tugas mereka untuk menyampaikan Nawala Temenggung Martoloyo dan juga para kiai telah berhasil. Gendor atau Demang Pranantaka itu pun setuju dengan pernyataan Ki Jabat yang menurutnya memang benar adanya. Apa jaminannya bahwa Temenggung Martoloyo, Bupati Pemalang dan para bupati lain daerah pesisir utara akan berpihak kepadaku? Jaminannya tidak ada. Tapi hamba tahu, hampir semua bupati di pesisir utara membenci kompeni. Mereka tidak setuju kalau Sultan bekerja sama dengan kompeni. Apa alasan mereka? Bermacam-macam. Karena kompeni kafir dan penindas. Kompeni mau berkuasa dan mereka tidak mau dijajah. Keberanian Gusti Pangeran kepada kompeni sebenarnya sejalan dengan hati mereka. Saya yakin karena saya pernah ikut membantu Pangeran Purbaya, Temenggung Martoloyo, dan para kiai sepuh dalam beberapa kali pertempuran melawan kompeni. Mereka semua tokoh-tokoh sakti yang tidak diragukan lagi perjuangannya untuk membela Sultan Mataram. Nyi Parwati pun menjelaskan kalau orang-orang Kadipaten Tegal, apalagi para kiai, adalah pejuang-pejuang Nusantara yang sangat menentang kompeni. Ia pun menceritakan tentang peperangan yang pernah dilakukan oleh Temenggung Martoloyo dan seluruh sekutunya untuk melawan Belanda yang dibantu oleh Mak Lampir. Bahkan dirinya juga ikut andil dalam pertempuran tersebut. Para kiai pun juga ikut serta dengan membawa murid-muridnya di dalam kancah pertempuran besar di Kadipaten Tegal tersebut. Hal itu membuat kompeni hancur berantakan hingga akhirnya pasukan Belanda itu pun tercerai-berai, digempur mundur. Baik, aku utus Andika berdua untuk menemui mereka. Katakan pada mereka bahwa aku ingin mengusir kompeni dari tanah Nusantara ini. Aneh, kenapa aku tidak betah tinggal bersama Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu di Kadipaten? Kini kita menuju pada Yulandari yang sedang melamun sendirian dan ia merasa aneh karena dirinya tidak betah tinggal di Kadipaten bersama dengan ayah dan ibunya. Ia lebih suka berkelana bersama guru-guru ataupun dengan Maisa. Namun ia pun tampak bingung sendiri sebab ia selalu teringat dengan Maisa. Tidak bisa dipungkiri bahwa gadis itu memang menyukai Maisa, namun ada pertentangan di dalam hatinya. Sebab di sisi lain ia tidak tahu apakah Maisa sudah memiliki hubungan khusus dengan Dewi Sekar Arum ataukah tidak. Hal itu semua membuatnya ragu dan bimbang. Kini kita menuju pada rombongan Ki Demang Pranantaka, di mana ketika itu Sujana meminta izin untuk tinggal di wilayah timur tersebut. Sekiranya Kanjeng mengizinkan, kami akan berjuang melawan kompeni di wilayah timur ini. Tapi kita kan harus pulang ke Tegal. Kalau diizinkan, kami akan tinggal di wilayah timur ini. Baik, kalau memang itu yang kau inginkan, aku izinkan. Mohon doanya, Kanjeng. Mohon doanya, Kanjeng. Hati-hati, Sujana. Kompeni sangat licik. Jangan sampai kalian terperdaya dengan tipu dayanya. Insya Allah, kami akan waspada, Kanjeng. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Iya, Kiai. Mari, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kakang, kita buat Kanjeng Demang senang. Mari kita porak-porandakan kompeni. Ya, kita porak-porandakan kompeni.
Sekar Arum? Iya, Guru. Tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk ke tempat ini. Karena itu aku ingin kau berjanji dan bersumpah untuk menjaga kerahasiaan tempat ini. Apapun perintah Guru, akan saya laksanakan dengan sepenuh jiwa raga saya. Ketika itu, tampak Dewi Sekar Arum yang sedang berada di ruangan atau gua rahasia tempat peninggalan pendekar Raja Wali Sakti. Ia pun disuruh Nyi Mawar gurunya untuk bersumpah agar ia tidak memberitahukan tentang tempat rahasia tersebut kepada siapapun. Setelah menyatakan sumpahnya, gadis itu pun disuruh berdiri oleh Nyi Mawar Putih untuk diceritakan tentang silsilah gua tersebut. Sekitar 100 tahun yang lalu, kakekku yang bergelar Raja Wali Sakti tanpa tanding bersemedi di ruangan ini. Kamu lihat gambar-gambar yang ada di dinding itu? Iya, Guru. Ya, itulah cara kakekku bersemedi. Secara tidak sengaja, aku menemukan batu yang sangat dingin. Aku berpikir, alangkah baiknya aku melatih tenaga dalam dengan menyerap hawa dingin dari batu itu. Aku berlatih selama 20 tahun untuk menyempurnakan latihan itu. 20 tahun? Iya. Memang luar biasa perjuangan latihan yang dilakukan oleh pendekar-pendekar zaman dahulu. Dan apa yang diceritakan oleh Nyi Mawar itu sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh Tirta beberapa tahun silam, di mana Tirta masuk ke dalam gua peninggalan Krishnamurti atau pendekar naga angkasa yang merupakan kakek gurunya. Di sana Tirta menyempurnakan tenaga dalamnya dengan bersemedi di atas batu pualam yang sangat dingin. Lalu di gua itu jugalah Tirta mendapatkan ilmu pukulan tapak nanggala. Karena waktu itu, aku harus mencari cara semedi dan pengaturan nafas yang tepat untuk menyerap hawa dingin batu pualam itu. Tuhan Maha Besar, aku menemukan buah merah yang dingin seperti es. Dan buah itu sangat berguna untuk menyempurnakan ilmu yang sedang kulatih. Aku namakan buah itu inti es. Seperti apa buah inti es itu, Guru? Ikut aku. Itu dia pohonnya. Hanya ada satu? Iya, ini termasuk buah yang langka. Dia hanya berbuah dalam 3 tahun sekali. Itu pun hanya 1 atau 2 buah. Makanlah. Manis sekali. Sungguh beruntung Sekar Arum memiliki guru yang sakti dan selalu baik terhadap dirinya. Nyi Mawar pun kemudian mengajak muridnya itu untuk masuk kembali ke dalam gua guna mencoba batu pualam dingin yang diceritakan olehnya sebelumnya. Setelah mencoba untuk duduk di atas batu pualam tersebut, Sekar Arum pun merasakan hawa dingin yang luar biasa merasuk ke dalam tubuhnya. Nyi Mawar pun menyuruhnya untuk bertahan dengan bersemedi di tempat tersebut. Tarik nafasmu sampai penuh. Lalu tekan ke dalam perut. Tahan sampai hitungan 20. Lalu perlahan-lahan keluarkan dari mulut. Ya, Sekar Arum benar-benar digembleng oleh Nyi Mawar agar ilmunya menjadi sempurna. Sebab selama ini ilmu-ilmu pendekar Raja Wali Sakti yang dikuasai oleh Sekar Arum belum sempurna, sehingga membuatnya masih bisa dikalahkan oleh pendekar sakti seperti Mak Lampir ataupun Seraba Buta yang baru saja mengalahkan dirinya.
Ki Panalasan adalah teman berlatih yang paling cocok untuk gadis tersebut. Sebab juru kunci Bukit Raja Wali itulah yang pertama kali menurunkan ilmunya kepada gadis tersebut. Ki Panalasan sendiri sebenarnya masih salah seorang murid dari pendekar Raja Wali, namun ilmunya masih berada di bawah Nyi Mawar Putih yang merupakan cucu pendekar Raja Wali Sakti. Aku kagum dengan semangat Sujana, Kiai. Benar. Aku juga sependapat. Iya. Mana Braja Kawat dan istrinya? Kenapa tidak ada? Berarti tidak ikut. Kita lebih gampang menangkapnya. Oh ya, kalau begitu kita laporkan pada Menir Lukas. Ayo. Kalian lihat sendiri mereka tanpa Beranjang Kawat dan istrinya. Gerombolan perampok itu pun kemudian melaporkan kepada Menir Lukas bahwa kini Ki Demang Pranantaka dan Kiai Jabat hanya tinggal berdua saja tanpa ditemani oleh Beranjang Kawat dan istrinya. Dengan demikian, Letnan Lukas pun kemudian menyuruh para sekutunya itu untuk mencari Beranjang Kawat dan menangkapnya. Sebab incaran mereka adalah Beranjang Kawat, bukanlah Ki Demang Pranantaka ataupun Kiai Jabat. Akhirnya, gerombolan orang-orang jahat itu pun kini mencegat Beranjang Kawat atau Sujana yang di saat itu sedang berjalan berdua dengan Endang Larasati, istrinya. Setelah berada di tanah yang agak lapang, mereka pun segera keluar dari tempat persembunyiannya sambil tertawa-tawa mengejek. Mereka merasa yakin kalau mereka akan berhasil menangkap Sujana. Apalagi di belakang mereka juga ada pasukan kompeni dengan persenjataan yang lengkap. Rampas malam-malam putung. Kita hadapi mereka, Kakang. Hati-hati lagi, Nimas. Mereka pasti akan mengadakan pembalasan kepada kita. Sepertinya Kapten Lukas telah tewas setelah terkena ajian pukulan Sujana. Kini kita kembali lagi menuju pada Bukit Raja Wali, di mana pada saat itu tampak Dewi Sekar Arum sedang berlatih giat bersama dengan Ki Panalasan. Di sana juga ada Nyi Mawar Putih yang selalu mendampingi Dewi Sekar Arum muridnya agar gadis itu selalu bersemangat dan bisa menguasai jurus-jurus pendekar Raja Wali dengan lebih baik lagi. Sebab untuk mencapai taraf kesempurnaan harus melewati proses yang panjang. Melihat pertarungan Sekar Arum dan Ki Panalasan, mendadak Nyi Mawar pun kemudian segera meniup serulingnya. Kalian terlalu bersungguh-sungguh. Saya yang salah, Nyai. Seharusnya saya yang mengalah. Saya juga salah, Guru. Tidak ada gunanya kalian saling menyalahkan diri sendiri. Lain kali, kalian harus bisa mengendalikan diri dan menggunakan tenaga yang terukur.
Kini kita menuju pada mak lampir, di mana pada saat itu nenek setan tersebut pun sedang menuju ke markas siluman kelelawar hitam. Namun setelah sampai, ia pun langsung disambut oleh serangan-serangan kelelawar-kelelawar liar yang mengeroyok dirinya. Salah seorang manusia kelelawar itu pun kemudian melaporkan kepada pimpinan mereka tentang kejadian di luar, di mana ada seseorang yang mengamuk membantai pasukan kelelawar mereka. Sementara itu, mak lampir pun telah menggunakan kesaktiannya untuk mengalahkan kelelawar-kelelawar tersebut. Berhenti! Mak lampir, kau? Kita ketemu lagi, Ragat Pati. Kau datang jauh-jauh dari Gunung Merapi. Apa yang kau inginkan? Bisa kita bicara di dalam. Kalau kita bisa mengadakan upacara puja saji dan puja korban dengan darah anak perawan ontang anting dan darah bajang lanang, maka kita akan bisa menguasai dua alam. Bagaimana? Kalian bersedia membantuku? Baik. Selama ini siapa saja yang kau hubungi? Sudah banyak, tapi tidak ada yang berhasil. Karena itulah aku datang padamu. Aku percaya penciumanmu sangat tajam. Ya, laki-laki mak lampir meminta bantuan kepada kawan-kawan golongan hitamnya untuk menangkap anak bajang lanang dan perawan ontang-anting yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai tumbal. Sebab Tirta sudah menjadi pendekar sakti dan bisa mengendalikan tenaga batinnya dengan sempurna. Si lampir pun tampak sangat senang karena Raja Siluman Kelelawar itu mau melakukan perintahnya. Di hari itu, tampak Ayu Wulandari yang dicegat oleh Arya Soma alias Kaladum Paksa. Gadis itu pun tampak marah karena dihentikan oleh orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Ia pun mempertanyakan siapa dan apa tujuan orang itu mencegat dirinya. Kaladum Paksa pun mengatakan bahwa ia adalah Arya Soma, anak Nyi Parwati. Hal itu tentu saja mengejutkan Wulandari, sebab yang ia ketahui bahwa Arya Soma sudah lama mati. Kenapa kau mengaku sebagai Arya Soma? Apa maksudmu sebenarnya? Jangan banyak ngomong. Cepat ikut aku. Sia-sia saja kau ingin membunuhku, gadis. Dia pasti bukan manusia. Mungkin semesta setan atau siluman. Aku harus hati-hati. Dia telah membunuhku. Awas kau. Lain kali kau tidak akan bisa lolos dariku. Kurang ajar. Kaladum Paksa memang. Kenapa dia bisa kehilangan musuhnya? Biar aku saja yang mencari gadis itu. Seraba Buta pun menyanggupi untuk mencari Ayu Wulandari, namun mak lampir pun mencegahnya, sebab ia tidak mau gagal lagi. Ia pun mengatakan bahwa biar dirinya sendiri yang akan menangkap Ayu Wulandari. Bajang Sangara yang hendak ikut pun langsung disuruhnya untuk menjaga istana tersebut, sebab kalau sampai anak kecil itu ikut, bisa-bisa dirinya sendiri yang akan kerepotan. Sementara itu, Ayu Wulandari tampak mengerahkan seluruh ilmu lari cepatnya untuk menghindar dari Kaladum Paksa. Ia akan menemui Kalagondang dan para kiai guna melaporkan kalau ada siluman yang menjelma menjadi Arya Soma. Namun mendadak saja gadis itu pun menghentikan larinya, sebab di hadapannya
kini telah berdiri mak lampir yang tertawa-tawa seperti orang gila. Nenek setan itu pun mengatakan bahwa ia sengaja datang untuk menjemput Wulandari, dan gadis itu pun harus ikut bersama dengan dirinya. Kalau kau tidak mau, aku akan memaksamu. Kau mau memaksaku? Si lampir jelek itu pun tertawa-tawa senang karena merasa Ayu Wulandari tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Ia pun belum tahu kalau Ayu Wulandari kini telah memiliki ilmu-ilmu baru yang cukup dahsyat. Ia pun mengatakan bahwa percuma saja gadis itu melawan dirinya. Melihat semua itu, Ayu Wulandari pun segera mencabut pedang pusakanya dan segera menyerang si lampir. Akan tetapi, nenek peot pengecut itu pun kembali mengeluarkan siluman jelek dari dalam tongkatnya. Siluman-siluman itu pun langsung menyerang Putri Temunggung Martoloyo tersebut. Wulandari pun kini dibuat sibuk dengan serangan-serangan ganas siluman jelek itu yang tampaknya lebih hebat daripada kedua siluman sebelumnya. Namun walaupun begitu, Ayu Wulandari bukanlah pendekar sembarangan, sebab siluman itu dapat dikalahkannya dengan jurus-jurus barunya yang ampuh dan tidak mudah untuk dikalahkan. Pancasona! Nenek muka, kau bertempur melawan anak ingusan. Apa tidak malu? Hah? Mikir atuh, mikir. Ya, mendadak saja datanglah Kalagundang yang menghalangi mak lampir untuk menyerang Ayu Wulandari yang sebenarnya mampu membunuh nenek setan tersebut barusan. Nenek peot itu pun kemudian meminta kepada Kikala untuk segera melepaskan Grandong yang telah ditangkap oleh Raja Jin Merah tersebut. Kalagundang pun menjelaskan kalau si Grandong sedang menjalani hukuman untuk menebus dosa-dosanya. Ia pun juga mengatakan bahwa mak lampir harus mendapatkan hukuman seperti Grandong jika ia tidak segera bertobat. Si lampir pun tampak tertawa-tawa mengejek Kalagundang sebab ia merasa tidak mungkin Kalagundang sendirian bisa mengalahkannya. Kau pikir dengan sendirian kau bisa menangkapku? Hah? Aku seorang diri? Kau salah, lampir. Coba kau lihat di sekelilingmu. Hah?
tidak cepat-cepat bertobat, aku tangkap kau. Kalian memang licik. Aku tidak ada waktu. Curang. Wah, kurang ajar. Sayang dia bisa lolos. Seharusnya kita bisa membuat Benteng Maya agar dia tidak bisa lari. Sudahlah, yang penting kita bisa menyelamatkan Nak Ayu Wulandari. Kalagondang, bagaimana keadaan Nak Ayu? Den Ayu terluka dalam, Kiai. Untung tidak terlalu parah. Alhamdulillah. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.